Assalamualaikum, halo semua. Gimana kabarnya hari ini? Semoga dimanapun kalian berada selalu diberikan kesehatan dan juga kebahagiaan ya. Hari ini, di video kali ini, aku membahas sesuatu yang mungkin untuk Gen Z ini adalah hal yang udah nggak asing lagi, yaitu perasaan nggak enakan atau rasa nggak enakan terhadap orang lain. Pernah nggak sih teman-teman ngerasa lagi ada di kondisi yang capek banget, entah itu capek secara fisik atau secara mental. Di saat itu juga, ada satu orang teman yang butuh bantuan kalian, dan kalian menyanggupi permintaan bantuan tersebut. Atau mungkin kalian pernah ngerasa, sebenarnya aku pengen nolak nih permintaan bantuan dari orang lain, tapi di otak tuh muncul pikiran, kalau aku nggak bantu dia, nanti dia gimana ya? Jahat nggak sih kalau misalnya aku sampai nggak bantuin dia? Atau mungkin terbesit pikiran-pikiran lain yang muncul ketika kalian ingin menolak permintaan dari orang lain. Kalau kalian pernah ngerasain hal-hal yang tadi, mungkin ini adalah salah satu video yang sesuai buat kalian tonton. Jadi, yuk langsung aja kita bahas lebih dalam. Oke, sebelumnya aku mau cerita dulu pengalaman aku sebagai orang yang gak enakan. Jadi di sini aku bakal bagi ceritaku sebagai orang yang gak enakan jadi 3 fase. Di fase yang pertama, aku sama sekali nggak bisa nolak orang lain. Aku nggak bisa bilang enggak atau tidak ke orang lain. Seiring berjalannya waktu, di fase yang kedua ini, aku punya keinginan untuk nolak orang lain. Tapi, di pikiran, itu masih ada kayak, aduh, kalau aku nolak, gimana ya dia nanti? Kalau misalnya aku nolak, dia jadi marah nggak ya sama aku? Karena di situ masih dominan pikiran-pikiran yang ada di otak aku, jadi aku belum bisa nolak permintaan dari orang lain. Dan di situ terjadi perang antara perasaan dan pikiran, di mana aku nggak tega kalau aku nggak bantu dia. Tapi di satu sisi, perasaan aku ngerasa aku nggak bisa, aku nggak sanggup. Rasanya aku harus nolak permintaan ini. Karena lelah dengan hal yang sama terjadi berulang kali, akhirnya aku sampai di titik capek sebagai orang gak enakan. Ini adalah fase ketiga yang aku alami. Ketika aku udah ngerasa capek, aku coba renungkan lagi. Aku tanya ke diri aku sendiri, sebenarnya kamu mau gak sih jadi orang yang terus-terusan kayak gini? Orang yang harus selalu mengorbankan diri sendiri demi orang lain. Sampai aku nemu jawaban yang mungkin itu adalah kata hati aku yang selama ini terpendam. Di situ aku ngerasa kayaknya nggak bisa deh. Aku nggak bisa terus-terusan jadi orang yang nggak enakan. Sampai akhirnya aku berpikir untuk pelan-pelan coba belajar untuk menolak orang lain. Berkali-kali aku mencoba untuk berkata tidak, dari mulai aku pertama kali coba untuk menolak orang lain, itu ada perasaan, udah bener belum ya aku memilih untuk nggak bantu dia? Udah bener belum ya aku lebih memikirkan diri aku sendiri? Sampai akhirnya aku bisa ngerasain perasaan yang cukup lega dan tenang setelah aku bilang enggak atau setelah aku menolak permintaan dari orang lain. Dan itu bukan tanpa proses. Aku terus belajar dan mencoba supaya aku terbiasa dan diri aku itu bisa menerima hal tersebut. Mungkin teman-teman ada yang relate juga sama ceritaku tadi. Aku pengen nanya, teman-teman pernah nggak sih ngerasa udah capek banget jadi orang yang nggak enakan? Atau mungkin saat ini, saat teman-teman nonton video ini, lagi ngerasa udah capek banget nih jadi orang yang nggak enakan. Tapi aku pikir semua orang pasti pernah ngerasa capek ketika jadi orang yang nggak enakan. Kenapa? Karena kita adalah manusia. Manusia yang punya batasan akan sesuatu. Tiap orang itu punya batasnya masing-masing. Jadi kita nggak bisa nih samain, misal aku nggak bisa nyamain batas aku sendiri sama teman-teman yang nonton video ini. Perasaan peduli yang dimiliki teman-teman itu sama sekali bukan hal yang negatif. Kita dari kecil belajar kalau membantu orang lain, peduli terhadap orang lain itu adalah sikap yang baik. Tapi
Yang jadi masalah adalah ketika rasa peduli terhadap orang lain itu melebihi rasa peduli terhadap diri kita sendiri. Dan ketika kepedulian itu harus terus-menerus mengorbankan diri sendiri. Ini bukan masalah yang sepele, karena dalam penelitian pun menunjukkan bahwa orang yang selalu menyenangkan orang lain bisa berhubungan dengan kelelahan emosional, kecemasan, dan bahkan rasa kehilangan diri sendiri. Dalam dunia psikologi, perasaan gak enakan itu disebut sebagai people pleaser. Di dalam beberapa penelitian, perilaku people pleaser ini sering dikaitkan dengan perasaan takut ditolak dan kebutuhan untuk diterima secara sosial. Salah satu jurnal yang membahas people pleaser pada mahasiswa menyebutkan bahwa orang dengan kecenderungan ini sering mengorbankan kebutuhan dirinya demi menjaga hubungan dan penerimaan orang lain. Menariknya, mereka bukannya nggak sadar kalau mereka itu udah capek jadi orang yang nggak enakan. Mereka itu sadar, tapi rasa bersalah karena menolak orang lainnya itu lebih besar. Alhasil, mereka lebih memilih untuk tidak menolak orang lain. Beberapa penelitian juga menemukan bahwa people pleaser itu punya self-boundaries yang lemah. Bukan karena mereka nggak tahu batasan. Mereka tahu kalau jadi orang yang nggak enakan itu melelahkan. Tapi, dari dulu mereka belajar kalau diterima itu penting. Hal ini bisa terbentuk karena beberapa faktor. Bisa dari lingkungan, bisa dari pengalaman karena mereka pernah merasakan penolakan, atau bahkan dari pola asuh orang tuanya terdahulu. Sehingga tanpa sadar, mereka tumbuh dengan keyakinan, kalau aku nolak, aku orang jahat. Kalau aku nolak, aku nggak punya kepedulian sama sekali sama orang lain. Dan tumbuh dengan ketakutan akan tidak diterimanya mereka di lingkungan sosial. Mungkin juga itu jadi alasan kenapa kita lebih gampang bilang iya daripada jujur ke diri sendiri kalau sebenarnya kita itu nggak sanggup. Coba kita renungkan. Kira-kira kapan terakhir kali kita ngelakuin sesuatu itu pure karena keinginan sendiri, bukan karena takut mengecewakan orang lain. Dan coba deh, tanya ke diri sendiri, kita itu lebih takut mengecewakan orang lain atau mengecewakan diri sendiri. Kalau aku pribadi, aku ngerasain itu lebih berat ketika kita mengecewakan diri sendiri. Karena diri sendiri itu adalah sesuatu yang bisa kita kontrol. Sedangkan ekspektasi orang lain itu bukan bagian dari sesuatu yang harus kita pikirkan. Mungkin sekian dulu yang bisa aku sampaikan di video kali ini. Di video selanjutnya, aku pengen bahas kenapa orang sering lupa sama dirinya sendiri. Dan bahas pelan-pelan cara untuk menghargai diri sendiri tanpa harus berubah menjadi seseorang yang egois. Kalau kamu penasaran dan tertarik dengan pembahasan di video selanjutnya, jangan lupa subscribe dulu di channel ini, biar kamu nggak ketinggalan videonya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini. Semoga dengan adanya video ini bisa nemenin kalian yang lagi capek, yang lagi lelah, jadi orang yang nggak enakan. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye!